Indonesia, saya Venita. Saat ini saya sudah berada di pabrik Haikua, tepatnya di Kota Lawang, Jawa Timur. Saya nggak sendirian, hari ini saya bersama dengan kakak. Halo, saya Nadia Melati. Dan juga ada dengan kak. Halo, saya Nitya Kusinda. Seperti apa tuh kesannya melihat proses pembuatan raket di Haikua ini? Kesannya terpesona. Melihat karyawan-karyawan ini yang pembuatnya ya, dari mulai semua proses lah sampai jadi, sampai dimasukin plastik. Kita jadi pemain, wah luar biasa. Kalau Kak Nitya bagaimana? Ya sama sih kayak Nadia. Ditambah lagi saya sangat bangga ya, karena selama ini saya sebagai atlet mikirnya tuh semua raket diproduksi di luar negeri. Oh iya. Dan pas tahu ini pabrik Haikua ini, ternyata ini tuh kita punya produk sendiri, produk Indonesia, dan kita juga punya pabrik sendiri. Itu benar-benar yang ternyata kita punya loh sebenarnya brand Indonesia, dibuatnya di Indonesia tanpa banyak yang tahu sebenarnya. Dan pas saya kesini lihat proses pembuatannya, terus cara pekerjanya itu benar-benar sangat, kalau kita, ya benar kata Nadi, kita cuma bisa gunain tanpa tahu prosesnya, ternyata prosesnya cukup rumit. Itu saya benar-benar salut. Seperti apa sih Kak cerita awal mula bagaimana Kak Nadia akhirnya jatuh cinta dengan dunia badminton bulu tangkis? Seperti apa ceritanya? Jatuh cintanya sebenarnya bukan bulu tangkisnya, olahraganya dulu. Jadi pengennya tadinya sepak bola. Tapi ternyata sepak bola di Indonesia waktu itu buat cewek belum ada. Jadi cari olahraga apa nih yang cocok gitu. Kebetulan pas badminton deh gitu, bulu tangkis deh gitu. Akhirnya cari, ternyata saudara saya rumahnya deket satu pelatih klub di Indonesia gitu kan. Kesana. Akhirnya mulainya agak telat, SMP mulainya. Terus perjalanannya ya luar biasa gitu. Jadi kecintaannya sebenarnya bukan bulu tangkis awalnya, jadi olahraganya duluan gitu. Kalau saya mungkin lebih dini ya dari saya. Saya dari kecil memang kayak ngikutin kakak sepupu. Jadi dia les renang saya ngikut, les musik saya ngikut, sampai terakhir itu les bulu tangkis. Di saat dia udah selesai, ternyata di bulu tangkis ini kok saya suka gitu. Akhirnya ya udah nekat ke Jakarta, sampai masuk timnas, terakhir main di 2018. Apa kesulitan di awal-awal mencoba merintis karir di bulu tangkis? Apakah latihannya terlalu keras atau gimana tuh? Kesulitannya pasti banyak ya, kalau jadi atlet kesulitannya banyak. Terutama karena saya kan mulainya telat. Jadi untuk ngejar yang lainnya yang mulai mungkin lebih dini harus ekstra kerja keras, latihannya harus lebih banyak dari mereka gitu. Terus kita harus kalau di klub kan itu pulangnya malam, jadi kita pulang malam, pagi sama papa diajak latihan lagi supaya ngejar ketertinggalan itu gitu. Jadi kalau dari cerita Kak Nadia kan SMP itu sudah terbilang telat ya. Berarti kalau wajarnya itu maksudnya kayak lebih betternya itu mulai dari kapan sih Kak? Mulainya sedini mungkin ya? Iya SD ya. SD mulainya tuh ada yang kelas 3, ada yang kelas 4 gitu. Jadi ngejar ketertinggalannya itu luar biasa gitu. Dari perjalanannya selama berkarir sebagai atlet bulu tangkis sendiri nih, apa sih suka dan juga dukanya? Sukanya ya pasti kalau saya bilang pribadi, kita dipilih Tuhan tuh, ini udah pilih, maksudnya apa ya, kita orang-orang terpilih lah gitu. Untuk menjadi atlet itu orang-orang terpilih. Sukanya pasti orang pasti mikir beda sama misalnya orang sekolah lah ya. Kalau atlet tuh wah gitu. Wah luar biasa ya, latihan pagi, latihan dari umur segini. Sukanya pasti orang pasti memandang kita berbeda daripada anak-anak sekolah yang lainnya gitu. Dukanya ya itu, yang waktunya kita main, kita nggak punya waktu main buat latihan ya. Iya, buat latihan. Jadi waktu mudanya kita tuh
habis di latihan gitu. Ya itu, jadi sukanya ya kita dipandang orang tuh berbeda, anak yang berbeda, anak yang berbakat, tapi dukanya di luar sukanya itu kita dukanya kita, kalian nggak tahu ya, kita nih kehilangan waktu main loh gitu, bahkan kehilangan waktu sama keluarga, bahkan kita sampai lupa sama istilahnya menyayangi diri sendiri ya, saking kita tuh cintanya sama bulu tangkis gitu. Ya kata-kata sama sih, kan kita atlet ya, cuma kalau dibilang namanya sukanya sih lebih kayak ke gini, kadang kan ada di usia kita yang maksudnya masih remaja, kita ada nilai plusnya, maksudnya sebagai atlet nilai plusnya apa? Oh kita bisa berprestasi, berprestasi kan tanpa kita sadari di usia dini kita udah mempunyai prestasi lebih dan kayak oh ya kita atlet itu kan rasanya kayak bekerja ya gitu. Di usia dini kita udah bisa punya penghasilan sendiri, apalagi di nilai plusnya lagi kita bisa maksudnya bawa nama bangsa gitu. Itu yang menjadi kayak kebanggaan yang nggak semua orang bisa dapat. Bener banget apalagi sih ya. Kalau kita bisa juara, kita bisa bagi bendera, itu suatu yang benar-benar kayak pilihan Tuhan gitu loh, nggak semua orang gitu. Pertandingan yang paling tak terlupakan tuh yang apa? Tak terlupakan. Yang kayak sekarang kalau inget-inget tuh kayak aduh, entah itu berpes mili atau senyum-senyum sendiri gitu, saking senengnya banget. Di ini ya, di Asian Games 2014. Iya, karena di situ jujur kita tim putri itu tidak ada untuk ditargetkan medali, baik di segi grogu atau perorangan, apalagi di perorangan. Dan tim putri memang kita menyadari kayak tunggal putri, ganda putri Indonesia memang jauh, maksudnya bukan jauh sebenarnya, untuk kans dapat medali agak di bawah kayak yang cowok, double cowok dan double gitu. Tapi di waktu 2014 itu jujur kayak saya hampir tidak berangkat karena beberapa hari sebelum berangkat itu saya sempat cedera. Nah sampai akhirnya pelatih nanya, kamu yakin berangkat? Oh yakin kok. Terus akhirnya ya udah kita berangkat. Habis main grogi itu di pertandingan grogi itu saya sempat cedera lagi. Ini gimana perorangan? Oke nggak untuk main? Oke saya cedera gitu. Karena habis itu benar-benar kayak oh ya saya harus mempersiapkan diri. Saya udah komit untuk saya berlatih itu udah menjadi tanggung jawab besar saya. Sampai akhirnya ya udah. Singkat ceritanya langsung kakak kan ganda putih dapat emas pertama waktu di jadi yang momen yang perjuangan yang membuahkan hasil ya. Asian Games tahun 2014. Kalau Kak Nadia, pertandingan yang tak terlupakan dari awal sampai sekarang, mungkin yang kayak aduh membekas banget lah. Indonesia Open ya 2011. Indonesia Open 2011. Seperti apa tuh ceritanya? Ceritanya itu pas mau final kaki saya bengkak lututnya. Jadi pas final itu saya udah pincang sebenarnya, cuman ya karena udah seneng ya, karena saya tidak dibutuhkan waktu itu kualifikasi, jadi dari kualifikasi sampai final. Pas mau final tuh habis main semi malam kaki saya bengkak lututnya. Cuman karena emang maksudnya ya udah tutup sama ya semangat pertama kali masuk final gitu kan, Indonesia Open Premier gitu. Wah itu tapi nggak kelupanya ya, ternyata rasa sakit tuh bisa ketutup ya gitu dengan saking semangatnya gitu. Ya udah Indonesia Open 2011. Indonesia Open 2011 ya. Wah. Jadi memang selalu kita kan kalau misalnya dari segi penonton lihatnya itu cuman perjuangan waktu sedang di lapangan. Di balik itu kan kita nggak pernah tahu betul, tadi Kak Nitya ada ternyata cedera. Kita menangnya aja. Iya, jadi dengan mendengar cerita ini jadi semakin mengerti lah perjuangan di balik layarnya seperti apa, di balik kemenangannya itu tadi seperti apa.
sosok yang paling memotivasi itu siapa sih Kak Nadia dan Kak Nitya? Pertama ya pasti orang tua ya. Orang tua. Orang tua udah pasti, itu udah pasti. Lalu pas di klub awal yang pasti pelatih, karena kita hampir setiap hari kan ketemu sama pelatih, itu lagi gitu. Kebetulan ayah angkat kita sama nih, jadi kita dididik dengan dasar yang orang yang sama gitu. Nah pas di asrama yang saling nguatin ya kita berdua. Saling menguatkan. Iya, jadi kita deketnya ada dari kecil gitu. Jadi kita sampai kita di pelatnas terus saya keluar duluan kan gitu. Ya kita saling nguatin berdua gitu. Ya hubungannya sebenarnya nggak saudara. Jadi di aku. Gitu. Termasuk kayak misalnya kalau ada kayak tadi itu ya masalah H-1 final Kak Nadia kakinya bengkak, itu juga pasti yang memotivasi juga orang-orang di sekitar juga nggak sih? Iya, termasuk yang cerita dia tadi yang masih yang begini tuh dia suka ayo semangat gitu ya kan, maksudnya itu perjuangan luar biasa menurut saya gitu. Jadi sampai ya di lain sisi pun kayak gitu, pas saya lagi misalnya di down gitu, yang orang pertama saya telepon pasti dia. Gitu. Mungkin di luar sana kan gak ada yang tahu gitu. Ternyata kita di luar itu ada saudara tidak bersaudara. Luar biasa, saya jadi terharu loh. Aduh. Kalau misalnya nih, saya kan mungkin sebagai penonton gitu, sering lihatnya itu cuman saat pertandingan aja gitu kan. Misalnya kayak melawan atlet dari luar negeri, lihatnya kan kayak cuman bersaing aja. Apakah di balik itu tuh ada juga misalnya berinteraksi cuman ya udah berteman gitu aja? Apakah sesengit itu? Enggak juga sih pasti ya. Seperti apa tuh? Kita berdua introvert. Oke, faktanya satu, Kak Nadia dan Kak Nitya introvert. Kita introvert anak. Apakah ada modal, maksudnya kayak hal yang paling penting untuk seorang atlet ya, terutama atlet bulu tangkis, selain semangat itu apa sih modalnya? Sebenarnya sih lebih kalau bagi saya ya, saya sih lebih kayak kemauan. Karena gini, di saat kita tidak ada kemauan mau disemangatin kayak gimana pun ya udah gitu. Iya. Karena kalau mau kita punya kemauan, dari kemauan kita akan jadi suka dan akan jatuh cinta gitu loh. Maksudnya kayak saya, oh ya di saat saya mengenal bulu tangkis, saya nggak cuma suka aja, ternyata saya mau, dan dengan mau itu saya harus memperjuangkan apa aja nih, memperjuangkan kayak saya harus berjuang untuk izin orang tua saya, keluarga saya, maunya saya apa lagi nih, dari izin saya mau apa, dari kerja saya akan goalnya kemana nih, karena saya punya kemauan. Kalau kita punya kemauan, kita pasti akan selalu mengejar goal yang lebih. Bener banget. Karena dia mau nambahin? Kalau saya lebih kepada jangan takut gagal. Terkadang banyak atlet muda yang belum coba, tapi udah mikirin gagalnya. Nanti kalau negatif thinking gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke pesimis ya. Jadi saya pikir, saya bilang sama yang udah jangan takut gagal, coba aja dulu. Kalau gagal kita akan tahu di mana sih kurangnya kan gitu. Terus untuk harapan untuk badminton di Indonesia ke depannya itu seperti apa sih dari Kak Nadia dan juga Kak Nitya? Harapannya sih pasti kata-kata mantan atlet bulu tangkis ya, pasti kata-kata pengen adanya regenerasi dengan kayak pelatihan yang benar-benar gitu loh. Bukan berarti saya bilang sekarang tidak benar, tidak gitu. Cuma lebih kayak udah harus tahu, anak seusia ini segini berartinya seperti ini, tapi setelah naik tingkat harus lebih apanya lagi nih, lebih apanya lagi. Jadi menurut saya untuk lebih ditingkatin dengan standar kualitas, standar kualitas di saat kita masuk pelatnas. Standarnya tuh harus berapa, karena jangan sampai di saat masuk pelatnas nanti baru didapatin pertandingan 6 bulan setelahnya atau setahun setelahnya, kan sayang. Gitu. Kayak kita kayak harusnya nih anak udah mulai jam terbang pertandingan, tapi harus mundur 1 tahun untuk moles dulu kan sayang. Jadi mudah-mudahan maksudnya
kualitas regenerasi kita jauh lebih. Oke, Kak Nadia ada yang mau nambahin atau kurang lebih sih sama, cuman mungkin lebih ke berkesinambungan dari PBSI pusat ke bawah ya, ke klub kecil, karena yang saya bilang Indonesia itu luas dan penggemar badmintonnya luar biasa. dari Sabang sampai Merauke lah ya. Jadi harus dijaring dan kerjasama dari atas sampai bawah gitu. Mungkin selama ini kan kalau yang kita lihat ya hanya dari atas ke tengah aja, ya kan. Jadi dari PBSI pusat ke klub besar gitu. Jadi dari untuk ke bawahnya nggak ada siapa nih yang bertanggung jawab, karena itu untuk mencari generasi yang kualitasnya Bibit-bibit memenuhi unggul lah standar, ya. gitu. Jadi karena ya saya bilang Indonesia tuh yang suka badminton banyak, yang main badminton banyak gitu. Jadi harusnya sih menjadi peluang ya. Cuman mungkin harapan saya sih harus dibicarakan sesegera mungkin supaya lebih hebat lagi gitu. Mungkin ada pesan mungkin dari teman-teman High Quest di sini yang nonton masih dalam tahap awal nih untuk merintis karirnya. Apa pesannya supaya mereka tidak menyerah untuk merintis karir sebagai seorang pemain bulu tangkis? Pesannya yang jangan takut gagal, harus punya yang tadi Nitya bilang, kemauan tinggi. Kita punya cita-cita harus setinggi mungkin. Jadi kalau sudah punya cita-cita setinggi mungkin ya jangan takut gagal, karena ya gagal coba lagi. Jadi jangan takut gagal, kemauan tinggi, dan yang pasti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Nitya ada nambahin pesannya untuk generasi muda berikutnya? Paling saya nambahin ya, maksudnya lebih ke disiplin. Kita tidak bisa menjadi atlet yang baik, yang bagus, tapi kalau kita tidak disiplinnya banyak, mencakup banyak. Bisa disiplin waktu, bisa disiplin makanan, bisa disiplin istirahat. Karena kalau kita sudah terjun di dunia atlet, kita bukan lagi orang biasa pada umumnya. Kita akan beda dari jenis makanan, bahkan minum aja jarang untuk kita boleh minum soda. Jadi disiplin itu bagi saya itu penting banget. Penting kalau kita mau menjadi atlet apapun itu, gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya disiplin tinggi, kita akan sama kayak anak-anak pada umumnya gitu. Tapi kalau kamu mau menjadi seseorang yang berbeda, kamu harus punya kualitas hidup yang berbeda. Oke, berarti tadi disiplin, kemauan keras, terus juga tidak jangan takut gagal, bener banget. Itu hal yang penting untuk teman-teman High Quest yang sekarang mungkin sedang merintis karir awal sebagai pemain bulu tangkis. Terima kasih untuk Kak Nadia dan Kak Nitya, sukses selalu. Terima kasih sudah berkunjung ke pabrik High Quest hari ini. Iya. Oke, ya thank you buat teman-teman High Quest Indonesia yang sudah nonton. Subscribe di YouTube High Quest Indonesia. Bye-bye. Bye.